tentang perbedaan kedua dhamir tersebut, yang mustatir wujuban dengan yang mustatir jawazan. Mari kita jelaskan dulu apa bedanya antara dhamir mustatir wujuban. Kalau mustatir pasti marfu, tidak ada mustatir itu yang mansub, tidak ada yang majrur. Semua dhamir mustatir baik yang wujuban ataupun jawazan itu pasti marfu. Pasti marfu. Saya akan memberi contoh dulu kedua dhamir mustatir. Pertama saya akan mulai dengan dhamir mustatir yang jawazan dulu. Misalnya saya mencontohkan hiya, misalnya tajlisu. Hiya tajlisu. Misalnya huwa yarji'u. Huwa yarji'u. Hiya tajlisu. Dia seorang perempuan, tajlisu sedang atau akan duduk. Huwa dia seorang laki-laki, yarji'u sedang atau akan pulang misalnya. Ini contoh di antara contoh dhamir mustatir jawazan. Kalau yang wujuban, misalnya ana ajlisu. Ana ajlisu. Ini contoh dhamir mustatir wujuban. Misalnya nahnu narji'u. Nahnu narji'u. Ini adalah contoh dari dhamir mustatir wujuban. Sekarang, apa bedanya? Ini mungkin sedikit yang bisa menjelaskan tentang ini. Sebetulnya ini ada di kitab, kalau tidak keliru, syarahnya Nazam Imriti insyaallah. Insyaallah di syarahnya Nazam Imriti itu ada penjelasan tentang perbedaan antara mustatir wujuban dengan mustatir jawazan. Perbedaannya adalah jika dhamir yang ada sebelum fi'il ini, di sini huwa dan hiya dan huwa, jika bisa ya, artinya kalau andaikan saya hapus hiya ini, saya masukkan isim dhahir. Saya hapus, kemudian saya masukkan misalnya Fatimah. Nah ini, Fatimah tajlisu kan bagus. Jadi kalau dhamir tersebut bisa diganti dengan isim dhahir, kayak ini Fatimah tajlisu. Tidak salah. Tidak salah. Yang huwa misalnya saya ganti dengan Muhammad. Muhammadun yarji'u. Pas. Berarti dhamir di sini adalah dhamir mustatir jawazan. Atau kita letakkan Fatimah di sini. Tajlisu Fatimah.
Tajlisu Fatimatu. Di sini Muhammadun. Yarji'u Muhammadun. Jadi yang tadi huwa itu sudah tidak berlaku lagi. Begitu ada gantinya. Jadi anta yang tadi hiya ya, hiya ini tak berlaku lagi karena sudah ada Fatimah. Jadi hiya itu sudah tidak berlaku lagi. Maka berarti tadi itu di saat saya bilang hiya itu dhamirnya mustatir jawazan. Di sini huwa tadi kan. Muhammadun yarji'u kan huwa. Nah, saya hapus huwanya, saya ganti nama orang. Muhammad di sini. Sehingga huwa tak berlaku lagi. Nah, dhamir semacam itu artinya bisa dicopot, bisa dilepas dari fi'il itu. Digantikan oleh isim dhahir. Maka berarti dhamir yang itu namanya mustatirnya atau istitar jawazan karena dia bisa lepas dari fi'il. Ini buktinya. Tadi di sini hiya tak berlaku lagi karena ada fa'il baru. Nah, fa'il baru Fatimah. Ganti dari hiya itu. Tapi kalau dhamir itu sudah melekat ke fi'il, tak bisa lagi mau diganti-ganti, tidak bisa, sudah melekat sudah lengket sudah. Tak bisa dilepas sudah. Maka berarti wujuban. Seperti misalnya ini kan ana ajlisu. Nah, jelas di ajlisu ada dhamir. Kalau ini baris ada ana yang kedua tapi mustatir wujuban. Misalnya saya hapus. Saya ganti dengan misalnya Muhammad. Tidak bisa. Jadi ana ini tidak bisa dilepas. Tak berlaku ini, tidak bisa. Jadi tetap, walaupun ana di situ dihapus, itu tetap ana itu ada di situ. Ada. Misalnya ini saya lepas. Saya hapus nahnu. Tetap ada nahnu di dalamnya itu. Dimasukkan misalnya aliyun, tak bisa. Tak bisa nih. Dia sudah lengket dengan fi'il. Dia sudah melekat ke fi'il. Makanya dikatakan istitarnya wujuban. Karena ini tidak melekat, bisa digantikan oleh fa'il baru. Sehingga fa'il yang mustatir tadi tak berlaku lagi. Maka dhamir mustatir semacam itu mustatirnya jawazan. Ya. Jadi intinya untuk membedakan antara mustatir wujuban dengan jawazan adalah kalau dhamir tersebut masih bisa dilepas dari fi'il karena kita datangkan fa'il baru dari isim dhahir. Kalau bisa maka berarti mustatirnya jawazan. Seperti tajlisu tadi hiya kan? Hiya. Ada hiya tajlisu. Saya buang hiyanya. Terus tajlisu ada di dalam. Hiya itu ada di dalam. Tersimpan masih. Tapi begitu saya masukkan fa'il baru, maka hiya yang tersimpan tadi tidak berlaku lagi. Maka berarti istitarnya atau mustatirnya hiya itu adalah jawazan. Mengapa? Karena masih bisa dilepas dari fi'ilnya dan digantikan oleh fa'il baru. Huwa yarji'u, tadi saya buang huwanya, yarji'u punya fa'il mustatir jawazan, saya ganti, saya buang itu huwa, saya masukkan fa'il baru, bisa menjadi yarji'u Muhammadun. Maka kemustatiran huwa tadi itu namanya mustatirnya jawazan. Tapi kalau kita lihat contoh yang ini,
ajlisu, ana ajlisu, saya hapus ajlisu. Ana yang tersimpan masih di situ. Kalau saya datangkan fa'il baru, tidak bisa. Karena ana itu lengket dengan ajlisu. Tidak lepas lagi. Nahnu narji'u, nahnu kita hapus. Nahnu yang mustatir ada di sini. Kita datangkan Ali, kita datangkan nama apa namanya? Isim zahir, tidak bisa. Tetap nahnu ada di dalam narji'. Itulah perbedaan antara dhamir mustatir jawazan dan dhamir mustatir wujuban. Baik. Mari kita tulis apa makna al-murad menggunakan bahasa Indonesia dari bait Alfiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna al-murad min qaulil Imam Ibn Malik wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naghtabit id tashkuru. An-nazim fi hadzal bait yurid an yaqul anna dhamir ar-raf'i yanqasimu ila qismaini. Anna dhamir ar-raf'i yanqasim ila qismaini. Al-qismul awwal dhamirur raf'i al-bariz wa dhamirur raf'i al-mustatir. Dhamirur raf'i al-bariz wasani dhamirur raf'i al-mustatir. Wa fi hadzal bait yadhkur lana al-Imam Ibn Malik dhamirur raf'i al-mustatir. Summa yadhkur lana an-nazim ba'd al-amsilah min ad-dhamiri min dhamir raf'i al-mustatir. Al-misal al-awwal if'al. Al-misal al-awwal if'al. Al-fa'il fi lafzi if'al huwa mustatarun wujuban takdiruhu anta. Al-fa'il fi if'al huwa dhamir mustatir atau mustatar wujuban takdiruhu anta. Al-misal ats-tsani wafiq. Yani kullu fi'lin mudhari'in alladhi budi'a bi harfil mudhari' hamzah allati tadullu 'ala al-mutakallim. Mislu wafiq, mislu arji'u, misalan aktubu, aqra'u wa ma ila dzalik. Wal fa'il fi wafiq huwa dhamirun mustatirun aw mustatarun wujuban taqdiruhu ana. Dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Al-misalu tsalis nautabit, yakni kullu fi'lin mudhari' awwaluhu harful mudhara'ah an-nun allati tadullu ala nahnu
tadullu ala mutakallim al ghairi yani. Nahnu naktubu masalan, naqra'u, najlisu wa ma ila dzalik. Wa al-fa'il fi nautabit huwa dhamirun mustatarun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Wal misalur rabi' huwa qauluna tashkuru. At-ta' huna fi awwali tashkuru hadha at-ta' tadullu ala al-mukhatab. Tadullu ala al-mukhatab. Yani anta. Al-fa'il fi tashkuru huwa dhamirun mustatarun fihi wujuban taqdiruhu anta. Hadha huwa al-ma'na al-murad min qaul al-Imam Ibn Malik rahimahullahu ta'ala wa min dhamir ar-raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq nautabit itu tashkuru. Inilah apa namanya syarah ya, dengan menggunakan bahasa Arab tentunya ada kesalahan, mungkin ada juga ada kekurangan. Jadi kalau di bahasa Indonesia ya tidak usah, mungkin cukup ya, karena tadi sudah jelas. Jadi dhamir rafa itu ada yang apa namanya baris, ada yang mustatir. Ada yang baris, ada yang mustatir. Nah kalau baris itu artinya lafadznya kelihatan, nampak seperti huwa, seperti anta, itu baris. Dorobu, waw di dorobu itu dhamir baris. Waw di doroba, qara'a, misalnya jalasa, itu ada alif, itu dhamir baris. Nah di sini Ibnu Malik tidak menjelaskan yang baris, tapi menjelaskan dhamir rafa yang mustatir. Gitu. Namun kita tadi menambah penjelasan bagaimana kita membedakan antara dhamir mustatir yang jawazan dengan yang wujuban. Nah kalau dhamir yang ada di dalam fi'il tersebut, yang tersimpan di dalam fi'il tersebut, bisa dilepas, digantikan dengan fa'il baru misalnya, maka kalau itu bisa, maka berarti kemustatiran dari dhamir tersebut adalah jawazan. Tapi kalau dhamir yang tersimpan dan tersirat di fi'il tersebut tidak bisa lagi dilepas, dia sudah lengket, sudah menyatu dengan fi'il, maka itu namanya mustatir wujuban. Seperti contoh yang ini. Saya kira itulah yang bisa disampaikan dalam pertemuan malam ini. Semoga manfaat. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.